Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melakukan penjabaran alur pemrograman aplikasi Spot Venue Bandung. Oke, dimulai dari Gradle, kita menggunakan Kotlin Cap, Hilt, Google GMS Google Service, lalu view binding dan beberapa implementasi seperti retrofit, recycle view, life cycle, life room, lalu menggunakan injection generator untuk QR code, Lottie, dan Firebase. Yang pertama kita akan menggunakan tema ini, material 3 dengan berwarna backgroundnya biru langit, kurang lebih seperti ini warnanya. Dengan color primary-nya warna biru, color secondary-nya biru seperti ini, teksnya untuk warna seperti ini. Kita lanjut. Yang pertama kita buat itu adalah splash screen, di mana kita menggunakan Lottie di sini, di mana nanti akan ditampilkan di splash screen. Nah, di sebelah tengah sini ya akan ada loadingnya. Itu aplikasi dijalankan. Lalu untuk menu awal kita akan ke login activity terlebih dahulu. Di mana di login ini kita menggunakan Firebase. Firebase-nya kita bisa menggunakan register dan login seperti ini. Untuk loginnya seperti ini. Nanti apabila kita menggunakan register, maka setelah itu kita membuat registernya, tambah email, password, nanti akan tertambah ke data Firebase. Nanti bisa kita login ke bagian login. Setelah itu kita ke bagian home screen. Nah, di bagian home screen ini, di bagian home ini kita memiliki menu. Nah, pada menu ini, sebentar kita. Nah, kita memiliki 4 menu, di mana ada home, ada maps, ada list venue, ada atlet, dan ada QR code. Nah, yang pertama itu adalah fragment home, di mana kita akan menampilkan eh, kalender. Nah, di sini kita menampilkan kalender, lalu kita menampilkan event yang tersedia, gitu, menggunakan retrofit, di mana seperti di sini nah ini eventnya yang ada 6 event yang kita buat, lalu kita parsing untuk kalender supaya mengambil data ininya, supaya tanggalnya tanggal ininya supaya bisa dicantumkan di date sesuai dengan ininya. Nah, di date-nya nanti ada dotnya, ada pewarnaan menggunakan dot custom seperti ini untuk painting dan event decorator begitu. Setelah itu kita menampilkan recycle view dari event-eventnya. Nah, event-eventnya ini ada seperti ini kurang lebih. Nah, nanti ada basketball, eventnya di tanggal berapa, jam berapa, di mana venue-nya, dan bisa di booking. Nanti ada fitur booking. Kita lanjut nih ke bagian fitur booking. Di bagian booking kita, nah bagian booking kita ada pilih event, di mana event ini kita bisa pilih ada item apa saja yang event tersedia. Contoh saja ada 6. Nah, nanti akan menampilkan 6 event. Nah, nanti ada detail eventnya. Di bawah ini nanti akan muncul detail event. Gitu. Nah, itu baru masukkan nama lengkap, alamat lengkap untuk konfirmasi booking, di mana kita akan nanti membuat QR code-nya. Gitu, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut dulu ke bagian QR code-nya. Nah, QR code main tiket. Nah, di My Ticket sini nanti QR terbuat seperti itu. Terbuat, tampilkan menggunakan recycle view tergantung QR code yang dibuat. Nah, ini disimpannya di ROM sementara begitu. Di ROM nanti bisa kita tampilkan menggunakan dialog gitu. Nah, di sini pun ada logo untuk logo setelah tadi login. Gitu. Ini tampilkan seperti ini kurang lebih.
seperti setelah itu selanjutnya ini kan sudah menampilkan QR code yang tadi di generate. Selanjutnya ada bagian venue. Nah, kita di sini mengambil data venue-nya. Ini venue-nya kita harus reviewkan, tampilkan. Yang kita ambil itu menggunakan kita panggil menggunakan kita panggil di provide ini untuk linknya. Nah, akan ditampilkan menggunakan Trofit. Ini link dari API-nya. Kita menggunakan venue response. Di mana di venue response nanti kita ambil datanya lalu menjadi ini yang kita ambil. Ada data ini venue item, untuk itemnya detailnya kita ambil ini seperti ini. Hanya beberapa, tidak semua dari isian API tersebut kita ambil, hanya dari beberapa saja begitu. Lalu setelah itu kita tampilkan begitu di bagian venue fragment. Nah, bagian venue fragment kita buat per page-nya 10. Datanya itu totalnya 17. Sebenarnya ada 34. Cuman karena data 18 sampai 34 merupakan repeat data dari 1 sampai 17, maka saya hanya mengambil 17 data saja. Begitu. Per page-nya 10 kita aturnya supaya bisa ada button next dan button previous gitu. Nah, seperti ini. Ada buttonnya. Update button. Udah gitu, kita ada bagian detail. Setelah detail, nah, untuk bagian detail, tampilkan. Ini tampilkan. Nah, untuk gambarnya, kita buat sendiri. Karena tidak ada di API, kita buat sendiri. Seperti ini. Lalu, nah, ini untuk isian detailnya. Kita bindingkan sesuai dengan datanya. ID dari si venue-nya. Begitu. Oke. Setelah itu kita ada bagian atlet. Nah, untuk atlet ini simple, hanya menampilkan nama atlet dan nama prestasinya saja dengan gambarnya gitu. Simple gitu. Untuk bagian atlet ini menampilkan seperti ini saja. Kita sekarang mulai ke bagian demonya. Coba demo. Oke. Lalu kita ada splash screen-nya muncul. Lalu kita login. Nah, ini login. Walaupun kita udah punya akun, kita coba register dulu saja. Misal emailnya adalah kita daftar. Nah, setelah terdaftar, kita bisa masukkan emailnya. Kita coba dulu yang salah emailnya. Apakah mungkin untuk login atau tidak? Nah, login gagal karena tidak sesuai. Kita tambahkan email yang benar, kita login. Maka akan masuk ke aplikasi. Nah, untuk di aplikasi, berikut tampilan date yang sudah diperbaiki. Perbaiki. Maksudnya ditampilkan dengan dot-dot yang dari tadi saya sebutkan gitu. Dan ada dot yang menampilkan bahwa ada event tanggal tersebut seperti ini. Nah, untuk event yang sudah lewat, maka akan close dia. Tidak akan bisa di booking begitu. Dan di booking now pun hanya event-event yang melebihi sebelum deadline gitu. Kita coba lihat booking now. Nah, ini tidak ada dua event tadi sebelumnya. Tuh, hanya ada event-event setelahnya, itu 4 event lainnya. Kita bisa pilih event volleyball, nama lengkap, bisa, bisa. Tuh, ini ada deskripsinya tentang apa event itu.
kita bisa rubah juga audience friendly gitu. Nah, di mana kita konfirmasi booking. Nah, setelah konfirmasi booking, maka dia akan munculkan QR code-nya gitu. Nah, untuk bagian venue, kita ini mengambil dari API lalu simpan di ROM. Ini tampilannya setelah venue-nya, atau kalau kita ingin mencari venue apa gitu. Gitu. Ngambil 17 menuju data di page kedua. Oke, lanjut ke bagian atlet. Ini atlet hanya menampilkan atlet kurang lebih dengan prestasinya. Simple. Nah, ini yang sebelum-sebelumnya, misalnya ini bisa di scan juga. Oke, kurang lebih begitu. So, ini barcode-nya menggunakan dependensi Zexin gitu. Ini event-event yang jauh lama ya, bulan depan masih bisa di booking. Kalau yang sebelumnya nggak bisa, sebelum tanggal sekarang. Gitu. Oke, kita bisa logout. Sebelum logout kita coba keluar. Kita coba keluar. Eh, eh, kita coba keluar. Coba keluar. Nah, coba keluar. Nah, karena tadi belum melakukan logout, maka eh, kita akan langsung masuk ke dalam sini, dalam aplikasinya. Nah, kita coba logout terlebih dahulu. Kita logout, kita bisa keluar. Kalau di aplikasinya, maka dia akan ke bagian login gitu. Oke, kita coba masuk menggunakan email lagi. Oke, seperti itu. Kurang lebih. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.